menyambung tali silaturahmi antara kedua belah pihak PCNU Libanon dan Jordania, juga guna memanfaatkan waktu yang mana kita tahu sekarang physical ini bisa lebih bermanfaat, juga bisa manfaatnya tersebar lebih luas ke masyarakat dan mahasiswa yang ada di Libanon dan Yordania. Mungkin ada beberapa sambutan sebelum kita mulai ke acara inti. Sambutan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Ketua Tanfiziah PCNU Libanon, Al-Ustadz Hamid Khodir LC. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Ketua PCNU Yordania yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ghiyas Fawaz, dan juga kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dubes RI untuk Jordania. Yang kita akan serahkan ke moderator nanti Ustadz Ismu Ridho, kemudian di akhir kita tutup dengan doa. Itu sekiranya acara pada hari ini. Mungkin kita mulai dari sambutan dulu. Yang pertama sambutan dari Ketua Tanfiziah PCNU Libanon pada Ustadz Hamid Khodir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Ustadz Hamid Khodir. Ya, ini tadi di-mute kan? Di-mute all kan ya? Ini baru bisa dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini di bulan yang suci ini, ya, pertama saya yang sama-sama kami hormati Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Merangkap Palestina, Bapak Andi Rahmianto, dan juga beserta Ibu yang kami hormati pula. Dan juga yang kami hormati narasumber kita, Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Aghil Husain Al-Munawwar. Juga saya hormati Ketua Tanfiziah PCNU Yordania, Gus Gias, dan juga seluruh ya keluarga PCNU Yordania. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami untuk semuanya. Jadi izinkan saya memberikan sambutan sedikit di awal. Jadi kami di sini mewakili dari keluarga PCNU Lebanon. Saya sebagai Ketua Tanfiziah mewakili dan menyampaikan salam hormat ya kepada Bapak Duta Besar, kepada Profesor Said Aghil. Ya, salam hormat kami, salam ta'zim kami. Salam hormat kami dari Lebanon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada KBRI, ya, KBRI Yaman yang juga mendukung acara ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Al-Habib Prof sudah berkenan menjadi narasumber kami. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah di hari ini kita akan beristifadah lah, mengambil manfaat dari ilmu-ilmunya Profesor. Amin. Dan jadi mungkin sedikit izin menyampaikan ini Bapak Duta Besar. Kita jadi awalnya ini kita karena hikmah pandemi COVID-19 juga mungkin salah satu hikmahnya kita kan acara-acara jadi online. Sehingga kemarin itu terpikir tidak kolaborasi saja gitu. Jadi kolaborasi sehingga kontak-kontakan sama Gus Gias, dan alhamdulillah kita akhirnya membuat acara bareng seperti ini. Dan dengan memperingati Nuzulul Quran, insya Allah semakin berkah. Quran ada pada kita semua, amin. Ya, mungkin hanya itu, dan semoga harapan kami insya Allah ini acara bisa terus berlanjut ya.
seperti ini, yang hal-hal Amin. kolaborasi ini insya Allah akan terus berlanjut, sehingga Amin. silaturahim di antara kita sesama mahasiswa di negeri ini ya, di negeri Timur Tengah ini terus terjalin. Lebanon tetangga dengan Yordania terus terjalin insya Allah, sampai nantinya khidmah di Indonesia pun akan terus terjalin insya Allah. Cukup sekian mungkin dari saya sambutan di awal ini, dan kami yang dari PCNU Lebanon insya Allah akan mengikuti seminar ini dari Prof. Insya Allah akan mengambil banyak manfaat dari ilmunya Prof. Salam hormat kami, salam ta'zim kami, Profesor dan juga Bapak Duta Besar. Salam hormat kami. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Saudara Ustadz Hamid Khadir. Mungkin bisa dilanjut langsung sambutan dari Ketua Tanfidiyah PCNU Libanon yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Riyas Fawaz, PDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bersama-sama kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Palestina, Ayahanda kami tercinta Bapak Andi Rahmianto beserta Ibu, juga Al-Mukarram kepada Al-Habib Profesor Dr. Said Abdul Hussein Al-Munawwar, alhamdulillah yang sempat beberapa bulan lalu hadir ke Yordania juga, dan kita sempat bertemu di Wisma Duta, walaupun mungkin saya secara pribadi belum memperkenalkan diri, mohon izin, dan juga segenap hadirin hadirat yang berbahagia, baik di Lebanon, kawan-kawan PCNU, dan juga yang ada di Yordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kesyukuran besar kami bisa menyelenggarakan acara ini di momen yang betul-betul tepat, yaitu memperingati Nuzulul Quran. Sebetulnya ini adalah program yang tidak direncanakan jauh-jauh hari, kalau boleh kami sampaikan. Jadi di PCNU Yordania sendiri kita sudah melaksanakan ada kuliah Ramadan mingguan yang setiap minggu kita laksanakan, mengundang beberapa pakar dari Indonesia dan disupport betul oleh Pak Dubes KBRI Aman, alhamdulillah, dan kebetulan ketemu Mas Hamid dan Mas Fatir, bagaimana kalau Nuzul Quran ini kita belum ada program khusus ini, ayo coba kita buat, dan alhamdulillah ketemulah, oh iya betul, Al-Habib Prof. Said Akil ini perlu untuk kita hadirkan kembali ini, dan alhamdulillah ternyata ketemu waktunya, walaupun awalnya merasa bahwa waduh ini apakah beliau bisa melihat sibuk sekali sepertinya gitu, tapi alhamdulillah tepat sekali di waktu Nuzul Quran malah ternyata bisa hadir untuk kami. Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Prof sudah berkenan. Alhamdulillah. Kedua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini adalah sebuah momen mahal dan berharga sekali yang menjadi barokah dan hikmah. Justru di masa pandemi ini kita bisa saling bertemu dan saling silaturahim. Jadi ada barokah di balik musibah ini. Alhamdulillah, mungkin kalau posisinya normal-normal saja, mungkin nggak ketemu saya dengan David, dengan PCNU. Apalagi bisa menghadirkan Prof. Said Agil yang sama kami kalau gitu, mau mengundang secara fisik kan seperti itu. Tapi alhamdulillah ini peran besar yang kedua bagi kami semuanya. Terakhir sebagai penutup, tidak kami memperpanjang, semoga majelis ini bisa menjadi majelis ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentu kami berharap sebagai pelaksana atau pelaksana acara ini, kami juga berharap bahwa ini bisa menjadi amal jariyah baik kepada narasumber mendapatkan manfaat dari insya Allah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih Ustadz Riyas Fawaz atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya di orang tua kita, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Libanon dan dan Palestina. Ya, silakan Pak Andi, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Yang saya hormati dan muliakan Pak Kiai Said Agil Hussein Munawar, pengurus PCNU Yordania dan Lebanon. Pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk penyelenggaraan acara ini. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Bahkan saya bisa bersaran mungkin sambil masih ada waktu sampai kita ya menyelesaikan bulan suci Ramadan atau bahkan soalnya begini Pak Kiai, kita kalau Pak Kiai di Jakarta baru 30 hari PSBB. Kita di sini sudah 40 hari Pak Kiai di lockdown. Ya. Termasuk misalnya sudah 7 kali sholat Jumat kita absen karena memang sampai saat ini pemerintah masih melarang kegiatan beribadah. Betul. Masjid ya secara berjamaah. Karena itu saya ingin juga menyarankan ke teman-teman PCNU mungkin juga nanti yang ke depan bisa juga mengajak ke PCINU di negara-negara Syam yang lain misalnya Suriah dan Irak begitu. Gabung. Bisa lebih banyak ya. Kalau perlu nanti saya intervensi lewat duta besarnya. Amin. Jadi itu saja mungkin sebagai sambutan dari saya sekali lagi menghargai kegiatan ini dan memang kita berharap Pak Kiai terus terang buat saya pribadi paling tidak bulan suci Ramadan di tengah pandemi ini banyak sekali hikmahnya dan berkahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ya terus terang dari segi waktu kita jauh lebih banyak punya waktu sekarang Pak Kiai karena kita banyak tinggal di rumah bisa beribadah di rumah. Apalagi saya cuma berdua nih sama istri di sini. Alhamdulillah sekarang. Bosan kayaknya dia mulai bosan. Bisa sholat 5 waktu berjamaah terus Pak Kiai dari sampai Isya dan Taraweh. Alhamdulillah. Ini tidak pernah saya lakukan selama hidup saya sebelum ini. Betul. Saya juga begitu sama. Ini berkah dan hikmah yang kita bisa betul. Selama masa pandemi ini, jadi memang ini adalah ujian sekaligus juga kita semua dan tentunya mari dalam rangka kita memperingati Nuzulul Quran ini kita juga memanjatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala agar terus diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi wabah penyakit ini sehingga izin dan kuasa Allah ulalah semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Sekali lagi Pak Kiai atas kesempatannya dan waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi kunjungan berikutnya setelah. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Dubes atas sambutannya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat semua dari sambutan-sambutan Bapak dan juga Ketua Tanfiziyah. Semoga kedepannya bisa lebih lagi nih mengundang PCI, PCNU sedunia yang lainnya. Mudah-mudahan Pak Kiai. Ya mungkin langsung saja kita akan masuk ke acara inti dari pada hari ini. Insya Allah tema pada hari ini membahas tentang analisa terhadap akurasi dan orisinalitas terjemahan Kementerian Agama sebagai usaha memahami Al-Quran. Sebelum itu saya mohon izin Pak Kiai. Inti ini kepada moderator yang akan langsung dibawakan oleh Al-Ustadz Ismu Ridho. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Ridho. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Duta Besar untuk Kerajaan Yordania dan Palestina Bapak Andi Rahmianto beserta keluarga. Yang kami hormati Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Dr. Said Agil Al-Munawar dan seluruh hadirin dan hadirat pendengar dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita punya
kesempatan yang sangat berharga bisa mengikuti kuliah online bersama Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Al-Munawar dalam rangka Nuzulul Quran. Perlu kami perkenalkan sedikit bahwa beliau sebenarnya sesuatu yang sudah ma'ruf dan masyhur, tidak butuh lagi kepada pengenalan, namun mungkin ada sebagian yang kita detailkan beberapa poin penting, bahwa beliau alumni daripada Kuliatus Syariah Universitas Ummul Qura, Mekah, Saudi Arabia. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2004 beliau juga menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Ibu Megawati pada saat itu. Dan sampai saat ini beliau juga menjadi guru besar dan dosen di beberapa kampus ternama di Indonesia, serta menjadi Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional dan internasional, dan tentu beberapa yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu karena beliau memang masyhur dan ma'ruf di bidang kajian Al-Quran dan syariah. Adapun materi dan tema kita pada kesempatan ini adalah analisa terhadap akuransi dan orisinalitas terjemahan Kementerian Agama sebagai usaha memahami Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan mendengar bagaimana Bapak Profesor Dr. Said Agil Munawar membahas apakah terjemahan Al-Quran yang ada di kita hari ini seperti yang ada di tangan saya hari ini, yang sudah tersebar di masyarakat Indonesia dan di beberapa negara, misalnya di Jordania itu terjemahan Kementerian Indonesia ada di masjid-masjid, khususnya di Masjid Yarmouk University, di pustaka-pustaka. Apakah terjemahan Al-Quran yang ada ini sudah cukup menggambarkan makna dari Al-Quran itu sendiri? Yang kedua, nanti mungkin Bapak narasumber akan membahas apakah ia menjadi legal dan sah sebagai rujukan dalam memahami nas Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, apakah aturan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia menggunakan Al-Quran terjemahan Kementerian Agama. Atau kalau kita lihat di sini, itu cetakan pertama terjadi pada tahun 1971 di bawah Yayasan Penyelenggara Profesor Sunarjo SH, yang saat itu ada 10 tim, yaitu Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dan kawan-kawan. Apakah terjemahan ini kemudian ada revisinya, dan bagaimana sepak terjang penerjemahan ini, dan apakah dia nanti menjadi sesuatu yang memang menjadi rujukan kita semua, dan tentu ini akan kita dengar dan akan kita bahas bersama-sama nanti, dan kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Dr. Al-Habib Said Agil Al-Munawar. Dan tentu berbagai persoalan lainnya yang akan beliau sampaikan nantinya. Mungkin tidak memperpanjang lagi muqaddimah, kepada Al-Ustadz Dr. Al-Habib Said Agil Al-Munawar, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Duta Besar yang saya muliakan, beserta Ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahim, walaupun melalui Zoom, ya, melalui siaran seperti ini, tapi tidak mengurangi mungkin silaturahmi secara fisik. Ya, karena kita walaupun jauh di mata, tapi kita tetap di hati, dekat itu insya Allah. Apalagi silaturahim kita ini diikuti dengan kajian-kajian. Saya akan berikan prolog dulu untuk masalah terjemah Al-Quran Kementerian Agama. Yang pertama yang dipegang tadi itu terjemah yang sudah jadul itu. Sudah jadul, jadi sudah tidak berlaku lagi itu. Ya, kita sudah punya terjemah baru. Terjemah baru, berapa bulan yang baru diluncurkan. Jadi proses terjemah ini memang menjadi polemik ya sejak dulu, ya di Al-Azhar sendiri dulu
pernah sampai ada yang mengharamkan, ada yang melarang. Di Jakarta sendiri dulu Habib Utsman bin Yahya dulu juga melarang, haram untuk menerjemahkan Al-Quran itu. Nah, karena memang beda antara terjemah dengan tafsir. Kalau kita melihat bahwa Al-Quran begitu lengkap, begitu padat isinya, ya, mencakup banyak hal gitu, dan sudah dijelaskan sendiri isi dan kandungannya begitu luas, ya, melalui Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109 yang ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamdu min ba'di sab'ati abhurin ma'ana fi kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini menunjukkan, itu menggambarkan bahwa kalau isinya luas, pasti ilmunya tidak sedikit untuk bisa kita menggapai, ya, mengetahui keluasan isi dan kandungannya itu. Nah, kalau kita berangkat dari sini, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, seorang faqih Syafi'i, ya, seorang ulama yang multidisipliner. Dia juga usuli, dia muhaddis, dia mufassir, dia pokoknya lengkap lah. Yang wafat 794 Hijriah. Dia menulis sebuah buku namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Karya ini monumental, itu bisa digunakan oleh semua perguruan tinggi dunia. Nah, di dalam pendahuluannya beliau mengatakan, paling tidak katanya untuk mendekati Al-Quran, mengetahui isi dan kandungannya, itu diperlukan 47 macam disiplin ilmu. 47 macam disiplin ilmu itu disebutkan di dalam muqaddimahnya. Di akhir muqaddimahnya, ini yang menarik. Ya, beliau katakan, katanya i'lam, katanya annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Jadi menunjukkan bahwa satu cabang saja dari 47 cabang yang disebutkan oleh beliau itu, kalau kita ingin kuasai, insya Allah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terlebih dahulu, yang dicari belum kita dapatkan. Begitu luasnya. Jadi kalau kita mendengar ada orang mengatakan saya baru selesai belajar ilmu Al-Quran, itu hoax. Mungkin paling besar hoax di dunia itu mungkin. Ya. Nah, ilmu Al-Quran ini terus berkembang sesuai dengan nanti sejarah dan perkembangan pemahaman terhadap isi dan kandungannya itu. Sampai kepada Imam As-Suyuti rahimahullah, ilmu ini sudah menjadi berjumlah 80 macam. 80 macam dalam Al-Itqan. Sementara jarak Imam Az-Zarkashi dengan Imam As-Suyuti itu hanya 100 tahun lebih sedikit saja. 794, Imam As-Suyuti 911 Hijriah. Nah, ini dijelaskan isi dan kandungan Al-Quran yang tadi sudah luas, ya, tapi dia tidak rinci tentunya sebagai kitab undang-undang, ya. Itu tidak, ini pasti ada yang perlu ditakid, perlu ditaksis, perlu diapa. Itulah ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah berikan kepada Nabi otoritas untuk menjelaskan itu semuanya. Yang ini kemudian menjadi hadis Nabi yang di dalamnya ada ulumul hadis. Nah, ulumul hadis ini lebih ruwet lagi. Ya, ilmu hadis ini lebih ruwet lagi. Cabangnya berapa? Kalau kita melihat dari Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah, beliau katakan ada 52 cabang. Sampai ke Imam Ibn Salah Syahrazuri 643 Hijriah, dia katakan sudah 65 cabang. Sampai ke Imam As-Suyuti 911 Hijriah, beliau katakan
katsiratun la tu'addu. Banyak Masya Allah. cabangnya sudah tidak terhitung lagi. Ya, Masya Allah. Nah, dikomentari juga oleh seorang muhaddis abad ke-6 Hijriah yang wafat 584 Hijriah, Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Dia menulis satu buku namanya Al-Ujalah. Dia katakan, anwa'u ulumil hadisi katsiratun tablughu mi'ah. Kullu naw'in minha ilmun mustaqim. Lau anfaqa talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Masya Allah. Jadi jumlahnya begitu banyak, ratusan, katanya hampir 100. Satu cabang saja, kalau ada mahasiswa, seorang talibul ilm, dia habiskan umurnya untuk mencari satu cabang itu, dipastikan ma'adraka nihayatahu. Dia tidak akan sampai ke finishnya. Sama tadi itu. Sebelum selesai belajar ulumul hadis, satu cabang saja dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka sepulangnya saya dari Timur Tengah tahun 87 itu, 89 saya bersama Pak Quraish Shihab membuat jurusan tafsir dan hadis. Adanya di Usuluddin. Kenapa tidak ada di syariah? Adanya di Usuluddin. Yang tujuan akhirnya saya bercita-cita supaya berdiri juga fakultas seperti Al-Azhar. Ada kulliyatul Quran wa ulumuhu, ada kulliyatul hadis wa ulumuhu. Itu tujuan akhir saya. Saya buatkan kurikulumnya. Saya membina di situ. Saya tidak mau jabatan apapun yang diberikan. Saya bina itu saja. Sampai saya menjadi ketua jurusan selama hampir 9 tahun. Sampai keluar alumni-alumninya dan alhamdulillah menjadi alumni-alumni terbaik. Nah, sekarang dipisah sudah. Ini langkah kedua, sudah ada tafsir sendiri, hadis sendiri. Tafsir sendiri, hadis sendiri. Insya Allah nanti kapan terjadi, nanti kuliahnya sendiri-sendiri. Ya, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu daripada ilmu hadis ini memang ilmu hadis luar biasa, ilmu tafsir juga luar biasa. Salah satu cabang ilmu tafsir itu adalah tafsir Al-Quran dan tarjamah Al-Quran. Nah, pertanyaannya apakah tafsir itu sama dengan tarjamah ataukah tidak? Ya, ulama mungkin kalian sudah mengerti banyak gitu kan, beda antara tafsir dengan tarjamah. Nah, apa yang dipegang oleh Ustadz tadi itu, terjemah tahun berapa? 71 ya. Ya, yang itu. Iya. Nah, itu 71 itu ya. pertama ya. Di zaman saya lakukan reformasi besar-besaran. Jadi tahun 90 sudah kita mulai kerjain itu. Kemudian 98 ya sampai dengan 2002 kita kerjain lagi. Kemudian terakhir 1916 sampai dengan 1918. Sehingga 2019, tahun kemarin sudah selesai. Jadi yang pertama itu kenapa kok tebal begitu terjemah? Karena di depannya ada pendahuluannya Ulumul Quran, hampir 400 halaman. Apa perlu di situ? Tidak perlu di situ. Orang belajar Ulumul Quran sendiri. Kalau dia mau belajar Al-Qurannya, terjemahnya, itu bentuknya tidak sebesar itu, kan kecil dia. Nah, maka di dalamnya ketika ada kata-kata yang diterjemahkan dan terjemah itu sendiri sebagaimana kita ketahui adalah alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Al-Quran beda dengan bahasa manusia. Al-Quran ini bahasanya bahasa Allah. Bahasa Allah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Maka banyak kata-kata kalimat Al-Quran yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
maka diberilah catatan kaki di bawah. Kan catatan kakinya itu sampai berapa itu? Ribuan catatan kakinya. Nah, catatan kaki di bawah itu kan terjemah atau tafsir. Sebetulnya itu tafsir kan, menjelaskan apa yang di atas. Ya, nah, itu harus kita buang. 1600. Iya, 1610. Iya, Ya. betul. Jadi itu harus kita buang. Harus kita buang dan kita perkecil jumlahnya kalau memang itu harus terjadi. Maka dia menjadi kecil. Ya, menjadi kecil. Nanti saya tunjukkan, bila perlu kita kirim nanti ke sana itu naskah-naskahnya itu. Ya, kalian ketinggalan informasi ya. Ya, maka dari itu kita olah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita menerjemahkan Al-Qur'anul Karim itu tidak melibatkan lembaga bahasa Indonesia. Tidak pernah melibatkan lembaga bahasa Indonesia. Artinya di dalamnya tidak ada pakar bahasa. Maka terjemah kita diketawakan orang. Nyetak gitu enggak pernah diperiksa dulu oleh ahli bahasa, enggak pernah. Ya, maka dicetak berulang kali masih tetap mendapatkan koreksi dari berbagai kalangan ya oleh para ulama-ulama itu. Jadi ada kekurangan terus. Ada kekurangan terus. Nah, maka karena Al-Qur'an ini merupakan kitab suci yang dibaca tidak hanya oleh umat Islam, maka ya lajnah Al-Qur'an yang ada di Madinah itu sudah membuat berapa bahasa itu. Ya, sudah 90 sampai 100 bahasa dunia gitu. Nah, begitu juga kita Indonesia. Indonesia sekarang sudah punya terjemah Al-Qur'an bahasa daerah. Bahasa daerah. Terakhir diluncurkan bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Minang. Sudah ada semuanya. Ya, sudah ada semuanya. Bila perlu nanti saya mintakan ketua lajnahnya Dr. Mukhlis Hanafi nanti mengirimkan naskah-naskah yang diperlukan itu sebagai sebagai bahan nanti untuk dibaca dan sekaligus mungkin referensi untuk perpustakaan di Kedutaan Besar Lebanon nanti. Ya, saya kirimkan nanti. Yang kedua, kajian tematik yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Kita sudah lebih 40 judul. Ya, 40 judul. Nah, ini karena pustakaan saya ini di atas. Pustakaan saya ini 2 rumah ada. Ada satu di Ciputat, ada satu di Bintaro. Ya, di atas ini. Kita sedang di bawah ini, lantai 2. Itu sederet itu. Maka tafsirnya pun kita harus revisi. Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama ya yang dulu diikut tadi disebut ada tokoh-tokoh besar Hasbi As-Siddiqi, Ibrahim Hussein dan seterusnya. Itu kalau dibaca secara teliti dan jujur ya, terutama juz 20 ke terakhir 20 sampai 30 itu tidak lebih daripada terjemah tafsir Maraghi. Tafsir Maraghi. Kebetulan saya meneliti itu. Ya, terjemah tafsir Maraghi. Maka saya masih bertemu dengan orang-orang tua itu. Saya tanya, kenapa kok seperti begini hasilnya? Ya, tidak ada apa istilahnya ciri khusus Indonesianya itu. Ya, mereka menjawab inilah namanya proyek. Wal proyeku ya. Fihi masyakil. Jadi sudah dituntut selesai, sementara yang dikerjakan belum selesai. Maka harus dipertanggungjawabkan. Maka diambillah anak-anak kita yang mengerti bahasa, ya buatlah apa yang ada gitu, termasuk supaya lebih mudah menterjemah
Maraghi itu. Ya, coba dibaca. Juz 20 ke atas, dampingkan Maraghi. Nggak lebih daripada itu. Ya, nggak lebih daripada itu. Nah, di zamannya almarhum Pak Tarmizi Tahir, saya usul, ya, karena beliau alhamdulillah dekat betul, seperti orang tua saya. Selalu saya sampaikan, untuk Al-Quran beliau luar biasa. Beliau katakan kita buat tafsir, istilahnya tafsir komprehensif. Sekarang dunianya sudah beda dengan dulu. Al-Quran ini begitu luar biasanya, luasnya. Berbicara air. Apa itu air? Kiai tidak ngerti dengan air itu. Maka harus berbicara siapa? Pakar air itu. Bicara ayat-ayat kedokteran. Kita juga tidak ngerti. Bicara ayat-ayat yang lainnya luar biasa. Maka waktu itu kita berkumpul. Almarhum Pak Baikuni, Suki Abdul Qadir, ya, dan lain-lain tokoh-tokoh seperti itu. Baru kita mulai. Baru selesai 5 juz, 6 juz. Karena targetnya dulu 1 tahun itu 6 juz. Jadi 5 tahun kepemimpinannya Pak Tarmizi Tahir selesai diharapkan tafsir itu. Ternyata karena tim kita lambat bekerja, maka Syahrul Alim dulu, Syahrul Alim yang ada di UII Yogyakarta, ya, sebagai seorang ilmuwan, itu membuat tim juga, buat juga tafsir Al-Quran Indonesia UII. Mereka malah duluan selesainya. Ya, tafsir UI itu malah duluan selesainya. Ya, saya diikutkan apa? Akhirnya kita ya sudahlah, kita lanjutkan sajalah. Nah, beliau-beliau ini semua dipanggil Allah. Dr. Subki Abdul Qadir dipanggil oleh Allah, Ali Akbar dipanggil oleh Allah, Baikuni dipanggil oleh Allah, dan lain-lain semua dipanggil oleh Allah. Terbenturlah ini semuanya. Saya mulai lagi. Ya, saya mulai lagi. Saya gerakkan lagi teman-teman. Mari kita lakukan lagi, lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, ya, di zaman saya sudah hampir selesai, di zamannya Pak Maktub Basyuni selesai dan ditandatangani oleh Presiden, ya, Republik Indonesia waktu itu Pak Susilo, ya, Bambang Yudhoyono. Terbit itulah yang 11 jilid yang sekarang itu. Ya, 11 itu. Di samping kajian-kajian tematik. Nah, maka kita, ya, sepakat dengan para ulama. Setiap waktu, setiap minggu pasti ada masukan ke Kementerian Agama, khususnya kepada Lajnah Tashih. Karena saya dulu Lajnah Tashih, pulang dari Arab Saudi, saya langsung terlibat di Lajnah Tashih itu. Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, masukan-masukan itu kita tampung, ya, kita buat tim, dan kita secara terbuka, kita buat seminar. Ya, seminar. Berapa kali kita lakukan seminar? Di Bandung, di Jakarta, ya, kita lakukan beberapa kali, mengumpulkan para ulama-ulama itu, dan akhirnya kemarin itu pada masanya Pak Lukman Hakim, ya, Saifuddin, selesailah revisi penyempurnaan terjemah Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, setelah melalui beberapa proses, ya, yang panjang, ya, luar biasa. Nah, dari sinilah, ya, kita ketika kita bertemu dengan para pakar keilmuan masing-masing, termasuk dari Lembaga Bahasa Indonesia yang mempunyai otoritas untuk mengatur bahasa itu. Ya, mereka datang menyampaikan itu, temuan-temuannya dari terjemah yang sudah disempurnakan, masih perlu disempurnakan lagi. Ya, jadi maka kita lakukan usaha-usaha itu. Misalnya sebagai contoh, misalnya sekarang, ya, misalnya man itu dari dulu barang siapa?
Iya kan? Barang siapa? Iya, Kenapa betul. harus ada barangnya? Kenapa harus ada barangnya? Barang siapa? Iya, kita tidak mengerti. Termaga lemah bahasa, tidak. Tidak ada barangnya. Siapa? Barang siapa yang, itu kan man, itu kan? Siapa yang barangnya dibuang? Barang siapa? Tidak tahu barangnya itu. Ini masa kecil-kecil, ya. Terus kita menerjemahkan misalnya hurun ain, keamsalil lu'lu'il maknun. Itu sudah beberapa kali. Ya, dulu wanita yang cantik, wanita yang molek. Terakhir disebut dengan apa? Dengan apa istilahnya itu? Hurun ain, ya, yang diterjemahkan. Ya, jadi ini perlu dipahami. Ya, maka terjemah itu dia adalah bagian daripada tafsir, ya, tapi tidak menghilangkan keasliannya. Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah ketika menjelaskan apa itu terjemah, apa bedanya dengan tafsir, paling tidak dia sebutkan ada 5 perbedaannya yang mendasar, yang harus kita, kalau dia panjang, bukan terjemah lagi. Sudah tafsir, namanya syarah. Ya kan? Terjemah itu kan masih dalam bentuk matan dia, belum syarah. Nah sekarang, kalau ada kata-kata yang masih dalam bentuk terjemah, kita jelaskan di dalam terjemah itu, kita sebut terjemah atau kita sebut tafsir? Atau Ini mungkin perdebatan. terjemah tafsir ya. Maka tadi berangkatnya dari sana, ya. Jadi namanya terjemah lafziyah, ada terjemah maknawiyah, tafsiriyah, ya kan gitu kan? Ya. Iya, betul. Jadi kita jelaskan itu semua. Jadi perdebatan ulama-ulama Al-Quran seluruh Indonesia mewakili dari provinsi berapa orang dikumpulkan dan masing-masing melakukan tugasnya. Bukan hanya itu saja. Ada satu lagi yang kita selama ini kita tinggalkan. Masalah rosemnya. Rosem Al-Quran Indonesia itu sejarahnya dari mana? Iya kan? Ngambil Quran Bombay dulu itu. Akhirnya saya dengan beberapa teman harus kita lakukan kajian. Nggak bisa ini. Kita datangkan pakarnya dari Pakistan, dari Jordan, dari Mesir, Al-Azhar berapa orang, kemudian dari Saudi, dari mana-mana, untuk meluruskan, ya. Karena dalam ilmu Rasm itu kan tokohnya kan ada 2. Ada Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, ada Abu Najah. Ad-Dani 444 Hijriah. Abu Najah 496 Hijriah. Muridnya. Nah, sekarang yang dipilih itu, yang ditarji itu, gurunya atau muridnya? Tulisan di dalam mushaf kita tidak ada sinkronisasinya. Maka perlu dirapikan. Bukan membongkar Al-Quran, bukan. Tetapi meluruskan apa yang sudah ada itu menjadi yang terbaik dan ada catatannya dengan referensinya masing-masing. Nanti kita kirim ya, kita kirim lah gitu. Ya, kita kirim. Iya, jadi bisa dijadikan kajian. Jangan megang yang lama itu aja. Orang sudah ke bulan sana, kita masih megang yang tahun 71. Yang tebal-tebal itu ya sudah tidak dipakai lagi itu. Ya, nanti saya contohkan sembari diskusi. Nanti saya contohkan, saya lihatkan bukunya. Ya, nanti saya suruh ambil anak saya dari atas. Jadi kita alhamdulillah bersyukur. Walaupun itu belum sempurna, ya, ini terbuka untuk dikoreksi, terutama lembaga bahasa Indonesia yang sudah dibaca oleh mereka, koreksi lagi, karena bahasa ini terus dia berkembang, ya, kita harus mengikuti perkembangan itu
kalau kita ingin menjadikan terjemah kita itu adalah terjemah yang baik dan sesuai dengan perkembangan bahasa yang ada. Jadi berkat usaha-usaha itu, alhamdulillah, ya Lajnah Tasih ini terus dia berjuang, ya bekerja. Yang ada di mana? Yang ada di Taman Mini itu Baitul Quran itu, ya Baitul Quran yang dibangun pada masanya almarhum Pak Soeharto, Pak Harto, pada masanya Pak Tarmizi Tahir, ya kita resmikan itu. Ketika meresmikan gedungnya, Pak Tarmizi panggil saya, Pak Agil, katanya, kalau kita meresmikan gedungnya enggak lucu, kosong gedungnya. Terus apa maksudnya Bapak? Saya bilang, enggak, Pak Agil kan punya buku-buku ulumul Quran. Ya, buku-buku ulumul Quran. Ya, saya alhamdulillah. Walaupun saya doktornya dalam fikih dan usul fikih, saya insya Allah lebih mumpuni ulumul Quran, ulumul hadisnya. Ya, karena saya dulu banyak betul mengaji sama guru-guru saya di Mekah, di Madinah dulu ulumul Quran dan ulumul hadisnya. Kalau fikih dan usul fikihnya sudah, alhamdulillah sudah saya kuasai dan saya pelajari. Karena kita dari kecil sudah dididik itu. Ya, walaupun dianggap jurusan yang paling sulit di dalam dunianya itu kan usul fikih. Ya, sehingga ketika saya masuk S2, S3 di Ummul Qura itu ditanya, kenapa katanya kamu masuk sini orang Asia? Ya, saya bilang, saya ingin belajar yang paling sulit. Kalau yang sulit sudah saya kuasai, insya Allah yang mudah-mudah itu lebih mudah lagi untuk saya kuasai. Oh, ahsanta katanya, ahsanta katanya. Ya, ini guru-guru saya itu. Ya, nah, sehingga saya meneruskan perjuangan itu. Meneruskan perjuangan itu. Maka saya ngajar juga di Indonesia di pasca sarjana itu, ya tidak disiplin ilmu saya yang profesornya dalam fikih dan usul fikih, sekaligus 2 disiplin ilmu saya dikasih. Ya, mungkin ya tahadus bin ni'mah. Satu-satunya profesor di Indonesia 2 itu hanya saya. Fikih sendiri, usul fikih sendiri, ya. Tapi namanya Pak Yahya Muhaimin, enggak katanya. Saya harus berikan Ustaz Agil ini 2. Karena begitu dikumpulkan hasil karya saya, tulisan saya, makalah saya, karya-karya saya semuanya, akhirnya diputuskan 2 itu. Nah di Mesir, kalau di Mesir kan biasa itu, profesornya 5, biasa. Kalau kita kan tidak biasa, ya kan? Nah maka saya memotivasi anak-anak, ya, yang ilmu yang sulit-sulit itu harus dikuasai. Ulumul Quran. Saya dari sejak saya pulang sampai sekarang saya bina PTIQ dan IIQ. Ya, sampai di doktornya itu saya ikut ngajar. Kemudian kita juga harus harus berkembangkan penelitian ilmu hadis. Kita Indonesia ini banyak ulama-ulama yang punya karya-karya dalam ilmu hadis. Ya, ini yang sekarang kita cari ini. Ya, seperti Kiai Ahmad Sanusi misalnya di Sukabumi. Itu punya puluhan tulisan tentang hadis, ilmu hadis. Tapi naskah itu dibawa pergi oleh Belanda dulu ketika dijajah. Ya, masih ada sekitar 81-82 karyanya masih ada di Leiden. Saya minta sama keluarganya, minta biaya dengan negara itu. Bawa ke sini. Ya, nah Habib Salim bin Jindan dalam ilmu hadis juga. Banyak itu. Ya, hanya dipegang sama keluarganya. Alhamdulillah dengan pendekatan kita kepada keluarganya itu melalui mahasiswa-mahasiswa, alhamdulillah sudah mulai dikeluarkan naskah-naskah itu. Sudah kita jadikan sebagai risalah, ya, magister atau risalah doktora. Ya kalau enggak, ya ilmunya kan masuk di rumah sendiri, kan enggak berkembang. Ya, saya bilang saya yang bertanggung jawab. Maka semuanya saya yang menjadi musyrifnya itu. Ya, jadi untuk magister, untuk doktoral, musyrifnya kalau karya itu adalah karyanya dari almarhum Habib Salim bin Jindan. Banyak lagi di Sulawesi, di mana itu luar biasa. Ya, termasuk Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi ini kan multidisipliner. Orang enggak tahu kalau beliau itu juga ahli qiraat. Enggak tahu orang. Saya begitu dikasih tahu sama teman dari Madinah, ya,
Abdullah Jarullah, salah seorang imam Madinah itu mentahqiq bukunya Ghunyatut Talabah fi Syarhi Thaibah yang diujikan 2 tahun yang lalu itu 5 jilid besar. 5 jilid besar. Menjadi 5.561 halaman. Bukan kecil karya ini. Orang Indonesia tidak tahu itu. Saya juga kaget begitu. Ini Syekh Mahfud At-Tarmasi. Masya Allah, saya bilang Indonesia ini. Salah seorang ulama yang dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Ya, karyanya tidak sampai sama kita, tapi ada di tangan orang lain. Tapi alhamdulillah dengan ditahqiqnya itu sudah mulai beredar. Ya, sudah beredar 5 jilid besar dan bisa dimanfaatkan oleh umum. Ya. Jadi kalau kita berbicara Al-Qur'an memang tidak ada kata selesainya. Ya, tidak ada kata selesainya. Ya, maka berjuanglah kita di mana saja, kita bagaimanapun apa yang bisa kita lakukan, dan kita alhamdulillah Kementerian Agama sekarang sudah peka dengan itu. Ya, ketika saya jadi menteri, saya pelopori itu semua. Ya, alhamdulillah Lajnah Tasih sampai sekarang alhamdulillah berdiri, jalan dengan baik, dan isinya adalah mahasiswa-mahasiswa saya dari PT IKI, dari IIKI yang merupakan hamalatul Quran, ya, orang-orang yang hafal Quran dan orang-orang yang memang peduli dengan Al-Quran itu. Ini mungkin pengantar dari saya, ya. Jadi kalau kita terjemahnya salah, maka kalau terjemah itu kita jadikan sebagai sandaran dalam menafsirkan, tafsir kita juga salah. Ya, jadi selama ya terjemahnya kita ragukan atau kita kurang dapat mengerti dengan bahasa itu, termasuk bahasa kita Indonesia yang sulit itu, ya kita kembalikan, rujukanlah kepada kitab-kitab tafsir yang ada, ya, dan dikenal di dunia pendidikan kita. Terima kasih. Ini mohon maaf kepanjangan saya memberikan apa? Tidak, luar biasa Bapak. Terima kasih, jazakumullahu khair Bapak Profesor Dr. Syed Agil Hussein Al-Munawar. Memang kata para ulama, duduk sesaat dengan para ulama lebih baik daripada membaca 1000 kitab. Kalau baca kita 1000 kitab mungkin nggak akan selesai-selesai, tapi hari ini dengan 30-40 menit duduk bersama para ulama itu lebih baik daripada 1000 membaca kitab. Jazakumullah khair Bapak Kiai. Dan insya Allah kita akan membuka sekarang season pertanyaan interaktif. Mungkin supaya ditabung, gimana Bapak? Saya sebentar pamit, saya ambil buku-bukunya sebentar ya. Boleh Bapak. Oke. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Oke, kepada para pendengar, para hadirin dan hadirat semuanya, kita sudah masuk kepada 3 penanya. Kalau ada nanti bisa disampaikan. Silakan tulis di chat supaya nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak narasumber. Bapak narasumber lagi mengambil terjemah yang diterbitkan tahun 2019 yang sudah selesai katanya. Izin Ustaz Ismur Ridho, nanti untuk pertanyaan mungkin bisa biar lebih interaktif nanti disampaikan langsung oleh penanya. Kita hanya menentukan. Boleh. Oke. Ini sudah ada 3 ya, sudah ada 3. Ada 3. Nah, ya. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah 1 lagi. Baik, insya Allah. Nah, ini Mas Hamid Hodir Lebanon juga Rais Tansidiah kayaknya mau bertanya. Tapi sebelumnya Mas Gias, siap. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita lemparkan dulu secara umum sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada penanya. Kayaknya kalau melihat waktu ini kita paling ada waktu spare setengah jam ya mungkin. Ya boleh. Nanti akan sampai setengah. Kepada para penanya mungkin nanti kita suruh agak
to the point saja supaya lebih cepat. Ya. Berapa menit lagi kita, Mas Gias? Yes. Ya, kita sekarang udah jam 1 siang ya, berarti di Indonesia jam 5. Mungkin kita sambil nunggu beliau. 40 menit lagi ya, lebih kurang Ya, bisa atau 30. 30 menit kayaknya ini. Karena Oke, insyaallah. jawaban beliau buka puasa. Siap-siap Karena buka puasa. pertanyaannya luar biasa ini, Pak. Yang jawabannya nggak bisa pendek ini. Betul. Assalamualaikum silakan. Pak Kiai. Ya. Salam, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Jadi sudah masuk beberapa pertanyaan. Namun sebelum kita buka pertanyaan secara interaktif, ini ada satu problem. Tadi sebagaimana paparan dari Bapak Ustadz bahwa Al-Quran yang sudah ada di tangan saya, contohnya yang tersebar di beberapa pustaka yang ada di Jordania, khususnya di Yarmouk University, ini kan punya jadul yang dicetak tahun 1971. Persoalannya adalah bahwa terjemahan yang sudah jadul ini sudah tersebar hampir ke seluruh masyarakat dan beberapa pelosok dunia. Apakah kemudian yang sudah direvisi ini memang yang jadul ini ada kesalahan atau ikhtilaf, atau dia ikhtilaf tanawu atau ikhtilaf tawad, sehingga kalau seseorang berpegang kepada terjemah yang jadul ini, dia punya kesalahan yang membuat dia mungkin akan salah dalam memahami arti-arti ayat Al-Quran. Bagaimana solusi atau langkah yang diambil oleh Kemenang
untuk keluar dari problematika sudah tersebarnya terjemahan yang jadul ini di tengah-tengah masyarakat. Tafadhol. Iya, jadi yang pertama itu bukan berarti dia salah dalam tanda petik menyimpang dari itu, tidak dia. Dia sudah diusahakan dengan bahasa yang berkembang pada waktu itu, dan apakah dia perlu ditafsirkan lagi, maka catatan kakinya lebih banyak. Jadi 1610 catatan kaki itu. Catatan kaki itu terjemah tafsiriyah namanya. Ya kan? Terjemah tafsiriyah. Nah, kita kecilkan. Jadi saya cari-cari dari itu, yang kecil itu pada zaman saya 2002 sudah kita luncurkan terjemah Al-Quran Kementerian Agama. Sudah tidak ada lagi ulumul Quran yang di depannya itu yang 400 halaman itu. Sudah habis itu, sudah hilang dia. Tidak ada lagi itu. Ya, sudah hilang dia. Jadi sudah kita rapikan. Nah, saya bisa tunjukkan ini yang naskah Al-Quran, ya. Ini draft. Ini naskah Al-Quran. Ini draftnya 2019. Jadi kita sebut dengan istilahnya Mushaf Indonesia, ya, yang diberi nama dengan istilah standar. Ya, standar dan sudah sesuai dengan nusikha ala rasmil Utsmani. Ini dicetak untuk apa? Untuk kajian kita terbatas waktu itu, ya, dibagi-bagi, ulama-ulama dibagi-bagi untuk menyempurnakannya. Ya, saya juga mendapatkan tugas beberapa juz, saya harus lakukan penelitian ulang, ya. Di samping dulu kita pernah juga menulis Mushaf Istiqlal, ya. Istiqlal dulu, ya, timnya kita juga dulu. Ini yang standar, ini yang baru. Nah, kemudian terjemah, ya, yang sudah dicetak, namanya ini edisi penyempurnaan Al-Quran dan terjemahannya, edisi penyempurnaan 2019. Ini akhir 2019. Jadi ini sudah edisinya, edisi penyempurnaan. Ya, penyempurnaan sudah yang keberapa kali ini? Ya, agak besar. Jadi ada yang nanti cetaknya kecil khusus itu. Ini yang terbaru. Nanti kita kirim lah kalau bisa. Di samping kajian-kajian, ya, orang ingin tahu Al-Quran. Kalau dia belajar dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, insya Allah baru sampai 2 juz, 3 juz dia belajar, sudah meninggal dunia dia. Maka banyak yang ingin tahu pesannya itu apa sih, sentralnya, ya. Nah, maka diangkatlah namanya pesan-pesan Al-Quran per topik. Apakah Al-Quran berbicara tentang ketatanegaraan? Apakah Al-Quran bicara tentang itu? Itu yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Nah, Kementerian Agama ini sudah menulis yang seperti begini ini. Ya. Tafsir maudhu'i namanya. Ini Al-Quran dan kenegaraan. Ini nomor 5 ini. Nomor 5. Yang sudah kita cetak mungkin 40 sekian. Jadi satu jilid begini bicara. Jadi ketika orang ingin berbicara bagaimana pesan-pesan Al-Quran tentang kenegaraan, dia bisa baca ini sudah selesai. Tidak perlu buka 30 juz. Ya, sudah rapi semuanya. Ini tim dari Kementerian Agama. Jadi ini perlu, ya, saya kira di kedutaan diletakkan pustakaan, kedutaan punya perpustakaan, nanti saya suruh Kementerian Agama nanti mengirim ke sana naskah-naskah seperti ini. Ya, insya Allah saya malam besok sama Pak Mukhlisnya, sama ketuanya, itu saya ketemu, saya akan bicarakan itu. Supaya ngirim ke sana. Amin, Ya. amin. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Jadi ini ilmu ini namanya kan? Ya, betul, ilmu. betul, jadi betul. segala yang sesuatu itu. Iya. Kemudian
perkembangan ya, nanti ada naskah-naskah nanti. Yang tadi kita diskusikan tadi itu adalah dinamika penerjemahan Al-Qur'an Indonesia. Dinamikanya bagaimana gitu. Ya. Saya buatkan makalahnya. Khusus makalahnya. Makalahnya saya bisa WA kan langsung sama siapa? Saya Ismur Ridha, Pak. Iya. Saya Ismur Ridha, Iya, nanti saya langsung WA kan, ya bisa langsung dikirim ke mana-mana nanti. Yang kita bicarakan tadi itu, ya dengan referensinya. Nah, nanti yang lain-lainnya saya minta dikirimkan resmi nanti dari Kementerian Agama langsung ke Kedutaan Besar Jordan, ya, Lebanon, ya, karena memang dicetaknya memang terbatas. Dulu cetak-cetak itu 1000, hanya 1000. Tapi nanti kalau kita sudah ada, insya Allah masih ada lah gitu. Atau mungkin ada bentuk PDF-nya Pak Gimana? Kiai, atau ada bentuk PDF-nya mungkin Pak Kiai. Iya, atau... nanti saya mintakan nanti. Iya. Oke, baik. Iya, nanti saya mintakan ya. Yang naskah yang begini juga kita kirim untuk pustakaan. Mungkin bagi yang mau baca secara naskahnya, PDF-nya nanti kita kirimkan. Ya, karena dunianya sekarang kan sudah maju ya. Dengan PDF saja sudah kemana-mana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, sampai tesis kita, tesis kita, disertasi kita sudah kemana-mana nyebar itu. Padahal dulu kan hanya untuk fakultas saja. Ya, betul, kalau mau cari tesis saya apa gitu, An-Nadb wal Qara di Ummul Qura dicari, keluar itu PDF ke semuanya. Ya, teman-teman kita juga begitu. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan yang lain. Pak Ki, kita buka pertanyaan interaktif. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Kita berikan kesempatan kepada saudara M. Azwar Hairul. Mungkin langsung kepada to the point karena banyak sekali yang antri untuk bertanya. Silakan Mas Azwar. Masya Allah. Iya, betul. Oke, silakan Ustadz Azwar Hairul untuk langsung bertanya kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada teman-teman PCNU. Saya Azwar dari Provinsi Gorontalo. Prof, saya ingin bertanya tentang kasus rekonstruksi terjemahan Al-Quran berkaitan dengan narasi tentang jihad dan qital. Apakah perlu semua narasi tentang jihad ini perlu direkonstruksi maknanya, atau perlu kita pahami hanya melalui konteks turunnya saja? Nah, misalnya satu contoh itu dalam Quran surah Muhammad ayat 4, walladzina fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Dalam terjemahan versi Kementerian Agama yang sebelumnya itu sependek pembacaan saya, iya, fadharbar riqab. Yang jadul. Iya, yang jadul itu. Yang jadul. yang udah tersebar. Itu memang sadis, kalau mau dibilang dalam tanda kutip sadis, maka penggala leher mereka. Maka penggala leher mereka, kaum kafir ini. Tapi kalau dalam versi sekarang, itu saya baca dalam Quran Kemenak online, yang terjemahan itu sudah diganti dengan pukullah batang leher mereka. Nah, ini kan ada perubahan yang cukup signifikan, Prof, dari pemaknaan. Tidak harus dipotong. Ya, tidak harus dipotong, tapi cukup dengan memukul. Nah, narasi-narasi tentang jihad ini kan seringkali banyak dipelintir oleh beberapa golongan. Maka memang semua narasi tentang jihad perlu direkonstruksi maknanya. Nah, kalau memang perlu semua, ya penghargaan kita terhadap sahabat yang berperang itu kira-kira letaknya di mana, Prof, gitu. Itu saja, Prof, dari saya. Mungkin langsung aja Ustadz Said Agil untuk bisa menjawab. Oke, jadi kita belum berbicara ilmu Al-Quran ya. Ilmu Al-Quran berbicara jihad ya. Banyak ayat. Apakah maknanya satu? Jihad dalam arti yang seperti kita gambarkan tadi? Tentu tidak. Ya, ini nanti ilmunya sendiri. Namanya ilmu al-wujuh wan nazair. Ilmu Al-Quran al-wujuh wan nazair. Atau ilmu yang disebut dengan ditambahkan lagi dengan mutasyabih. Ya,
Syekh Zarkashi menambahkan lagi ilmu mutasyabih. Jadi Al-Quran ini kehebatannya, ada satu kata yang bisa bermakna sekian banyak. Misalnya kata-kata ummatun, itu bisa berarti sekian banyak, 9, 11 itu. Kemudian huda. Huda, satu kata huda, itu bisa bermakna dia 17 makna dengan ayatnya sekali. Ya, ini ilmu al-wujuh wan nadhair. Ada yang banyak tapi maknanya satu. Seperti insan, bashar, annas, unas dan seterusnya. Artinya yang satu, yang manusia. Ya. Ini luar biasa. Maka Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ketika berbicara itu lebih dari 10 halaman dia ceritakan. Ada yang per satu kata, ada yang 2 kata, 3 kata, luar biasa. Ya, luar biasa. Bisa diikuti online kalau pengajian itu saya di Masjid Al-Ittihad Cibubur setiap minggu akhir. Saya baca buku itu, kebetulan sampainya baru ilmu mutasyabih itu. Baru mau masuk ilmu mubhamat. Ya, kitab Al-Burhan maksudnya kitab Al-Burhan maksudnya Pak Kiai. Iya, Al-Burhan ya. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Az-Zarkashi itu. Ya, jadi kalau yang buku yang khusus betul itu Nuzhatu A'yunin Nadhair. Nadir fil Ashbah wan Nadhair. Ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi juga punya bukunya. Jadi kalau perlu saya lihatkan, saya ambilkan bukunya. Ini bukunya nanti. Ya, Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Jauzi luar biasa. Ya, luar biasa dia. Nanti saya bisa juga kirim PDF-nya. Ya, ilmu apa? Nuzhatun Nadhair fil Asbah wan Nadhair. Ibnu Al-Jauzi. Ini saya kirimkan. Jadi ini yang harus kita kuasai, paling tidak itu. Ya, karena kalau ketika kita belajar nanti ilmu qawaidut tafsir, ilmu qawaidut tafsir harus dikuasai yang begitu, yang majaz, yang haqiqah, yang apa begitu, termasuk yang asbah wan nadhair. Karena asbah wan nadhair ini ilmu yang luar biasa. Dia ada di dalam qawaid, di dalam fikih, asbah wan nadhair fil fiqh, asbah wan nadhair ada fil nahwu, asbah wan nadhair fil balaghah, ada asbah wan nadhair fil tafsir. Ada asbah wan nadhair fil tafsir itu a'lamus sahabah bil asbah wan nadhair itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, kalau dari tulisannya itu ada Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi yang wafat 150 Hijriah. Dia punya punya kitab tafsir Al-Asbah wan Nadhair fi Tafsir Al-Qur'anil Azim. Terus berjalan ilmu ini sampai dengan abad ke-8 771 Hijriah itu ada namanya Abul Imad Al-Misri. Dia mencoba membuat itu, diberi judul Kashfus Sarair Anil Asbah wan Nadhair fi Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kashfus Sarair Anil Asbah wan Nadhair fi Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ditahqiq oleh Muhammad Abdul Mun'im dulu di Ummul Qura dulu. Dia di markas Bahsul Ilmi itu saya pernah ketemu, ditahqiq sama dia buku yang ditulis oleh Abul Imad Al-Misri ini. Jadi luar biasa ya. Saya alhamdulillah saya banyak baca ya. Saya dikenal sama teman-teman itu kutu buku. Tapi bertambah kita banyak membaca, khususnya untuk Al-Quran, itu bertambah bodoh kita. Bertemu satu kitab yang baru, merasa bodoh kita. Maka saya kadang-kadang dengan teman-teman itu yang mungkin baru baca satu buku, sudah merasa hebat, merasa jalannya saja sudah miring-miring, ya, nyalahkan orang. Ya Allah, saya sering ceramah-ceramah saya nangis. Kenapa? Memikirkan itu, alangkah ruginya orang seperti itu. Ya. Jadi kalian yang sedang dalam belajar gitu, ya, tuntut cari ilmu itu. Dan dengan sanad carinya. Jangan liar-liar baca sendiri, jangan. Dengan sanad. Cari siapa yang pakarnya di bidang ini, datangi dia. Saya mau ngaji, saya mau belajar, saya mau itu. Sehingga kita punya satu kekuatan, punya alaqah qalbiyah gitu, ruhiyah dengan muallifnya itu.
Ya, ini yang saya gencarkan dengan teman-teman itu. Ya, dan saya juga sudah menyiapkan satu buku sanad keilmuan saya. Dalam waktu dekat insya Allah nanti bisa saya beri judul dengan Faidul Anwar fi Asani di Syekh Aqil bin Husain bin Aqil Al-Munawwar. 3 jilid. Sanad saya segini bukunya. Jadi fi jamil ulum. Dan ketika saya kuliah, setiap akhir perkuliahan saya kasihkan satu saja. Satu buku saja dari sekian puluh buku sanad saya kasihkan. Ya, sanad itu sudah bertemu di mana-mana dia supaya ada semacam keberkahan. Ya, kita belajar dulu tuh begitu itu. Ya, dengan para guru-guru masyayikh kita itu luar biasa, bahar ya. Lautan kita melihat mereka ngajar kita bingung gitu, ya Allah gitu kan. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi jihad juga sudah dimodifikasi. Dibuat juga seperti begini ini. Ya, dijadikan seperti tafsir tematik. Ya, jihad dalam perspektif Al-Qur'an. Jadi tidak setiap bertemu jihad bawa pedang kita potong lehernya, tentu tidak gitu kan. Ya, jihad dalam maknanya yang luas ya. Jihad dalam pengertiannya yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Silakan, Kiai, luar masih ada biasa, waktu, Masya Pak. Allah. Masih ada. Kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya kepada Al-Ustadz Afrizal Chaniago. Fal yatafaddal mashkura. Mungkin langsung saja Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Ya. Sebelumnya Pak Kiai, saya mohon maaf, nama saya Afrizal TV, mahasiswa S3 di Yordania, jurusan Fikih Usul. Pernah ketemu sama Pak Kiai, mohon maaf ya, 1 menit saja moderator ya. Pernah jumpa sama Pak Kiai ketika Pak Kiai di Asrama Medan. Saya minta rekomendasi. Dan negara. Terima kasih Pak Kiai ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Diterima ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa rekannya siapa? Jangan-jangan teman saya. Iya, di Jordan banyak teman-teman saya. Oh, yang dekannya waktu di sini sudah meninggal Pak Kiai. Profesor Ahmad Al-Ghuraibat. Lulusan Prancis sih. Iya. Gini Pak Kiai, ada pertanyaan saya. Langsung saja, apa sih rahasia di balik pemotongan huruf pada beberapa ayat Al-Quran? Kalau misalnya kita lihat di dua ayat pada surah Al-Kahfi, ketika Allah katakan idza tala'at tazawaru an kahfihim, padahal yang aslinya tatazawaru. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi juga famasta'u, yang artinya yang aslinya famastata'u. Kemudian kita beralih kepada surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruh, yang aslinya tatanazzalu. Nah, itu rahasianya apa Pak Kiai? Karena kalau misalnya kita lihat terjemahannya pun, itu terjemahannya mengartikannya sama saja gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Pak Kiai, mohon maaf, apa sih rahasia bukan kepentingan ya, betapa pentingnya seorang penuntut ilmu, terlebih lagi yang belajar tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran dan hadis itu seberapa penting. Nah, terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum. Yang pertama tadi menarik memang ya. Menarik ya. Nanti kalau dikaitkan dengan Al-Quran, itu kaitannya dengan ilmu rasam. Ilmu ar-rasam al-Utsmani. Jangankan berubah hurufnya dibuang. Hurufnya yang sama, tapi tulisannya beda pun, itu mengandung rahasia yang luar biasa. Ya, saya beri contoh misalnya, tentang nikmat ya misalnya. Allah 2 kali sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat 34 surah Ibrahim, ayat 18 surah An-Nahl. Kita biasanya baca aja, kurang cermat. Coba dilihat, tulisannya itu tidak sama dia. Nikmat di situ coba tidak sama dia. Betul.
nikmatnya terbuka, nikmatnya tertutup marbutoh. Apa rahasianya? Ya, itu adanya dalam ilmu rasam Utsmani. Ya, ada hikmahnya. Jadi dituliskan dia terbuka karena dia posisinya pada fi'il. Fi'il itu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Qad yakunu madiyan, mudhari'an dan seterusnya. Berarti Maka tauqif ya? nikmat. Ya. Jadi kalau dia taknya marbutoh, berarti dia isim. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Jadi kenapa Allah wa in ta'uddu, ya kan? Kenapa? Kalau kalian mencoba menghitung atau menghitungnya berulang kali, jawabannya la tuhsuha. La tuhsuha. Ada dulu, tidak dirasakannya. Sedang dirasakannya, tidak dirasakannya. Nanti yang akan diberikan, belum dirasakannya. Sudah semuanya Allah berikan kepada itu. Ya, saya teringat itu ada, mungkin kenal dengan Kiai Abu Bakar Sofwan dari Gerobokan sini dia, di mana? Di Cirebon. Ya, dia hafiz, orang hafiz ya, ulama. Jadi kalau di MTQ nasional biasanya dia ikut 30 juz, penanya, dia sa'il. Jadi terakhir sama lama saya tidak ketemu. Ya, lama saya tidak ketemu. Kemudian ketemu seorang kiai yang hafal Quran juga. Dia masih bawa buku. Bawa buku Dalil Hayaran itu. Yang tentang Rasul Utsman itu. Utsmani. Jadi begitu saya selesai ceramah, saya bilang, loh kok Pak Kiai masih baca? Ya saya masih baca Ustaz. Masya Allah, saya bilang. Jalannya saja sudah tidak lurus gitu kan, pakai tongkat, telinganya sudah tidak ini, peluk saya nangis dia, saya sudah tua Ustaz. Saya bilang Ahlul Quran tidak ada tua. Muda terus. Ahlul Quran itu harus muda terus, tidak ada tuanya itu. Nah terus dia bilang, katanya, Sayyid, saya punya pertanyaan. Selama ini saya cari di mana-mana saya tidak ketemu. Ditanyakan ayat itu tadi itu. Apa rahasianya Ustaz? Tulisannya kok tidak sama. Taknya satu terbuka, satu tak tutup. Saya mau jawab, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya mau jawab ini, nanti Ustaz tidak dengar. Saya WA saja Ustaz, saya bilang kan, saya WA kan nanti Ustaz baca. Di WA baca. Nangis dia. Ya Allah Ustaz. Ya mungkin Allah kasih sama saya berikan sama Ustaz. Seminggu setelah itu meninggal dia. Coba kalau saya tidak jawab, ya Allah punya hutang saya di akhirat. Saya tidak jawab ya. Rahasia ya, rahasia. Jadi itu mengandung rahasia apa? Rahasia Allah yang luar biasa. Makanya ada namanya ilmu an-nahwu was-sarf itu. Ya, sarf ada namanya mazid sulasi, mazid rubai, mazid biharfain itu. Itu punya apa? Punya makna semuanya. Ya kan? Nah, itu juga dikaji di dalam ilmu Al-Qur'an. Ya. Kasaba, iktasaba, apa bedanya kasaba dengan iktasaba? Tala, qoro'a, ya punya itu semuanya, ya punya apa? Punya maknanya. Yang kedua, apa gunanya sih ngapal Quran, ngapal hadis itu? Itulah pikiran orientalis. Orientalis ngapain? Buang-buang waktu ngapalin Al-Quran 30 juz, hadis puluhan ribu. Ya enggak perlu apa, cari kerjaan yang lain lah katanya kan gitu kan. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu Al-Qur'an itu punya rahasia sendiri. Hadis itu punya rahasia sendiri. Kita lihat manaqibnya para ulama-ulama. Sebelum belajar menuntut ilmu yang banyak-banyak itu, mereka hafal Al-Qur'an terlebih dahulu. Coba lihat sirahnya itu. Umur 9 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Modal Al-Quran itu menjadikan dia mudah untuk yang lainnya. Ya, menghafal yang lainnya kecil. Ya, belajar yang lainnya juga kecil. Karena Al-Quran itu yang akan memberikan sinar kepada itu. Sekali kita baca, hafal. Ini bukan dongeng ya. Saya yang mengalami. Ya, ketika saya sekolah di Madinah dulu, tanya sama teman-teman Madinah itu, orang malam-malam ribut belajar.
besok mau ujian, saya tidur. Sudah selesai, saya baca semua itu. Karena Al-Quran tadi itu, berkat Al-Quran tadi itu luar biasa. Ya, nah, kita juga tidak ngerti apa rahasia itu. Ya, karena saya dari kecil, dari remaja, dididik oleh orang tua saya, nenek saya, setiap habis subuh setor hafalan. Buku-buku. Nahu dari Al-Jurumiyah, Mulhatul I'rab, Amriti, dan seterusnya. Nanti yang fikihnya Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, Abi Syuja. Suruh ngapalin. Setor berapa halaman. Saya bilang untuk apa? Nanti, gitu. Nanti kamu berguna. Ternyata begitu kita kuliah, yang dikuliahkan semua kita sudah hafal semua. Ya, ada yang menghafal Al-Quran, perlu, ya, karena menghafal Al-Quran itu mudah. Tidak ada kata ya yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Tidak, karena dia mukjizat, mudah dibaca. Yang tidak bisa baca saja, ya, tidak bisa baca saja, saya sudah praktekkan 4 jam, kasihkan sama saya. Sama satu murid saya. Dengan satu metode, namanya At-Taswiriyah. Di Singapura ini, bukan di Indonesia. Yang tidak mengerti huruf Al-Quran sama sekali. Kumpulkan di Masjid Mujahidin, tengah-tengah Singapura itu. Kita mulai berapa angkatan? 20 orang, 30 orang. 20 orang jam 8, anaknya serahkan sama saya. Nanti zuhur, jemput anaknya lagi. Jemput bawa Quran. Bawa Quran, bukakan Al-Quran halaman berapa, suruh anaknya baca. Semuanya bisa. Hanya 4 jam saja mengenal huruf Al-Quran. Ya tentu tidak seperti Muammar, itu nggak bisa lah gitu kan. Ya, mengenal huruf Al-Quran. Kalau mau jadi Qori lain lagi ceritanya kan, belajar panjang lagi gitu. Iya, maka kalau dia mudah dibaca, mudah juga untuk dihafal. Sekarang sudah metodenya sudah ada, menghafal Quran nggak perlu 2 tahun, 3 tahun, lamaan. Iya kan? Ngapal Quran berapa? 1 bulan cukup. 1 bulan cukup. Ya. Habib Ali bin Tahir Al-Haddad 40 hari. Dr. Nahrawi Abdussalam, orang Betawi, orang Jakarta asli, 52 hari. Saya sekarang sama teman-teman ada yayasan di Medan. Namanya HCI, Hufaz Center Indonesia. Pak Iwan Batubara. Ya, sama bapaknya Pak Maslim Batubara. Sekarang sudah 4 angkatan sudah selesai. Kita ambil dari teman-teman kita dari pondok pesantren, SMP atau SMA. Ada tim khusus yang merekrut itu. Biasanya satu angkatan 48 orang. 48 orang. Berapa bulan? Hanya 3 bulan saja. 3 bulan, 30 juz. Di luar kepala. Paling lama 6 bulan. 5 bulan sekian. Itu sudah 4 angkatan, alhamdulillah. 48 orang, kemarin angkatan keempat 47 orang. Karena yang satu di tengah jalan dia sakit. Sekarang sudah mau angkatan kelima. Begitu juga saya punya namanya Quran Center di Batam. Saya bangun dulu ketika saya jadi menteri dulu. Sekarang sampai perguruan tinggi, ada sekolah tinggi ilmu Al-Qurannya. Nah kita pisahkan sendiri sekarang di sebuah pulau. Tahfiznya itu. Ada tempat sekolahnya, tempat tinggalnya, masjidnya, tempat gurunya. Sekarang sudah berapa puluh orang hafal Al-Quran 30 juz. Dia di tengah-tengah pulau ya. Pulaunya tidak ada mobil. Hanya motor saja. Jadi kalau dia berdiri di depan depan tempatnya tinggal itu, di depannya kelihatan Singapura. Tapi tidak ada ini. Ya, kalau dia mau pulang dari pulau itu ke Batam berenang sajalah. Iya, artinya memang kondisinya, situasi di situ itu mendukung untuk dihafal Al-Quran. Bersyukur saya, ya, alhamdulillah teman-teman kita, dan alhamdulillah sekarang ini, ya, kalau ada dulu yang mengatakan bahwa di Indonesia ini penghafal Al-Quran itu tidak ada, katanya. Yang 30 juz itu tidak ada, yang juz 30 ada.
Sekarang kita ribuan, puluhan ribu kita punya penghafal Al-Quran. Saya ketuanya kebetulan, Ketua Umum Pusat Ikatan Persaudaraan Qori, Qoriah, Hafiz, Hafizah seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kita data. Ifqah. Ada yang tidak mau dia didata, tidak mau. Ngapal Quran diam aja, tidak mau dicatat dia. Daerah kecil saja, Jepara, itu ribuan. Berapa ribu? Kota Jepara, kota kecil. Brebes, kabupaten kecil. Lebih dari 1.000 orang yang hafal Quran. Ya, nah kita ayam, kita pelihara ini semua ini. Dan yang kecil-kecil yang hafal Quran 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita sudah banyak. Hanya mungkin perhatian kita kepada mereka itu yang kurang. Kita belum bisa seperti negara-negara yang lainnya memberikan insentif, ya jaminan supaya Al-Quran dihafal dengan baik, dipelihara dengan baik, anak-anak kecil-kecil seperti Iran, Arab Saudi dan lain-lainnya. Tapi kita sudah berbuat. Ya Allah Maha tahu, ya kita terus melangkah, mudah-mudahan langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafalkan Al-Quran, semuanya mudah. Ya, besok mau ujian baca sekali saja sudah selesai lah, hafal semuanya. Ya, tidak perlu kita sibuk-sibuk gitu. Karena Al-Quran itu kunci segala-galanya. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, berarti tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia kadang-kadang tidak mampu mewakili kata-kata yang terdapat dari bahasa Arab. Jadi tidak mungkin bahasa Arab Al-Quran ditransfer secara lafziyah ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu Pak Kiai. Itu iya, karena Quran itu kan kalamun qadimun azali gitu. Iya kan? Jadi betul. Iya, maksudnya kita menerjemahkan bahasa kita saja kadang-kadang kurang mampu, apalagi menerjemahkan maksud dari kalamullah azza wa jalla. Maka di ujungnya, sehebat apapun terjemahan kita, sehebat apapun tafsir yang kita pahami, ujungnya kita harus menyebutkan wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan Bapak Dubes, kita berikan kesempatan sebentar saja untuk Saudara Nurul Fattah dari NU Lebanon. Kepada Ustadz Nurul Fattah, silakan untuk langsung bertanya kepada narasumber. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Pak Yai, Pak Prof, Habib Yo. Agil Munawar nggih. Yo. Jangan salah ya. Oh nggih, Pak. Said Agil nggih, Pak Said Agil nggih. Iya. Begini nih Pak. Ada beberapa pertanyaan nggih dari saya mungkin yang Silakan. Ya, silakan. Nggih. Untuk yang pertama mungkin agak menantang jenengan nggih. Iya. Kalau andaikan jenengan diminta untuk memberikan nilai kepada terjemahan Kemenak antara angka 1 sampai 10 akan memberi nilai berapa gitu. Dan mungkin apa alasannya gitu. Saya kan bahagian dari dalam itu. Oke, betul apa-apa. Yang saya kedua, kan timnya juga. Makanya. Ya kita akui edisinya penyempurnaan. Tapi kita akui belum sempurna. Ya, belum sempurna. Jadi masih terus dan kita akan terus sempurnakan. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nilai-nilai itu amalnya manusia gitu kan? Ya, makasih. Terus. Untuk yang langsung pertanyaan kedua mungkin. Ya, untuk yang kedua seperti ini. Tadi kan sempat Bapak sampaikan bahwa terjemahan Kemenang yang ada adalah terjemah tafsir. Terjemah tafsir Quran. Tapi kenapa untuk penamaan dari Kemenak tetap memaksakan dengan nama terjemah Kemenak? Iya. Tidak mau menggunakan istilah lain, misalkan terjemah tafsir Kemenak. Gitu. Mengingat begini, Pak.
Kan begini ya, untuk di masyarakat itu kan banyak yang salah memahami dalam penggunaan terjemah Kemenak gitu. Bahkan banyak sebagian pihak yang katakanlah menjadikan rujukan terjemah Kemenak sebagai alat untuk menyerang orang, kemudian menyalahkan orang, atau kemudian menyesatkan orang gitu. Jadi mungkin untuk dari saya pribadi harus dibedakan dulu terjemah dengan tafsir. Tafsir Kemenak sendiri. Ya. Ada 11 jilid sekarang yang terbaru. Kalau terjemah Al-Quran sendiri, Al-Quran dan terjemahnya. Kementerian Agama yang tadi saya tunjukkan ini buku ini. Ini yang terbaru ini. 2019. Ya, cari itu, dicari. Ya, dicari naskahnya itu. Ini 2019. Tidak ada Al-Quran dan tafsir. Tidak ada Al-Quran dan terjemahnya. Al-Quran dan tafsirnya. Kementerian Agama. Sendiri. Tafsir 11 jilid sekarang. Yang ditandatangani oleh Pak SBY dulu. Kalau ini mungkin baru Pak, diterjemahkan, baru selesai kita. Baru kita bagi-bagikan baru. Pak Kiai, saya luruskan sedikit pertanyaannya, sedikit. Beliau menanyakan tadi salah satu bahwa terjemahan yang dilakukan oleh Kemenak kan terjemah tafsiriyah, bukan terjemah lafziyah. Yang ditanyakan oleh penanya tadi, yang ditanya oleh penanya tadi, kenapa tidak misalnya Al-Quran dan terjemah tafsiriyah Kemenak? Tidak dimasukkan kata-kata tafsiriyahnya gitu, mungkin yang diinginkan oleh penanya tadi, ya gitu. Enggak, lain. Jadi ilmu tafsir sendiri, ilmu terjemah sendiri. Antara terjemah dengan tafsir beda. Ya, kalau terjemah. Maka yang tadi itu, yang diterjemahkan terpaksa tidak bisa dipahami juga secara letterlek itu, maka ditafsirkan. Itu yang terjemah tafsiriyah. Yang edisi yang lama itu sampai 1610 itu. Berarti yang formal itu bagian dari terjemah tafsiriyah, Pak. Iya, tafsiriyah. Sekarang kita berbicara terjemah. Kalau memang harus ada terjemah yang ditafsiriyahkan juga, itu jumlahnya kan tidak sebanyak itu. Maka yang terakhir yang diterbitkan tidak sebanyak itu, hanya 400 saja, 400, 300 saja yang harus diperlukan itu. Iya, jadi tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau ada orang yang menjadikan terjemahan Departemen Agama itu, yang dianggap keliru itu digunakan, kemudian dia salah menggunakan itu, terjadi sesuatu merasa benar sendiri. Saya tadi sudah katakan, ilmu itu kitabnya tidak satu. Islam itu ilmunya luas. Salah satunya ilmu Al-Quran, ilmu hadis tadi itu salah satunya saja itu. Yang kalau kita pelajari tidak selesai-selesai, kita meninggal dunia sudah belum selesai. Jadi kalau memvonis orang dengan satu kitab yang kita baca, yang kita baca juga kadang-kadang bukan kitab aslinya, fotokopinya lagi. Dapatnya di mana? Bukan di toko buku, di kiai lagi. Dapat di mana? Di terminal bis lagi. Saya mengalami itu semua. Itu yang dibawa kemana-mana. Maka di Bintaro tempat saya tinggal, dulu banyak teman-teman yang pikirannya seperti itu. Dia ke masjid-masjid nyalahkan orang apa dengan satu buku saja dia bawa. Nah, saya bilang ayo kita duduk. Nanti bawa buku saya, berapa truk dari rumah saya yang di sana, rumah saya yang di sini, kita diskusi. Ente bawa juga buku ente, jangan bawa satu buku saja. Karena Islam kan bukan satu buku. Ya kan? Satu ayat itu bisa penafsirannya macam-macam. Ya, itu yang namanya al-fat yang musyarak. Aspek musyarak terus kita paksakan. Misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Quru itu kan dua arti, haid satu dan bersih. Suci. Iya. Saya enggak mau yang bersih, yang suci aja saya. Yang haid enggak mau saya. Pilihan Anda itu. Itu enggak salah, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang. Iya kan? Karena orang itu juga benar juga dia. Itulah kehebatan Al-Quran. Ya, maka kita pelajari Al-Quran itu agar kita tahu di balik itu mempunyai makna yang luar biasa, yang luas, sehingga kita
tumbuh nanti apa yang disebut dengan toleransi at-tasamuh itu. Jadi kalau orang sudah menyalahkan, sudah kita tidak usah kita layani yang begitu itu. Karena dia ilmunya sedikit. Kita layani, kita jadi bodoh. Suruh dia belajar dulu, nanti sudah berapa tahun belajar, datang lagi. Baru kita ajak diskusi dia. Kalau dia masih dengan ilmunya yang begitu itu, nggak bisa kita berkembang dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, dia tidak menghargai orang dan dia memaksakan pendapatnya. Ya, makanya kita kaji, kita pelajari, ya. Departemen Agama sudah berbuat, ya, dengan apa sudah berbuat. Kementerian Agama ini sudah luar biasa, ya. Saya pernah jadi menteri, jadi saya tahu betul, ya, apa yang ada di situ. Dan ketika saya jadi menteri juga saya sudah berbuat untuk Al-Quran ini luar biasa. Coba lihat cabang-cabang yang dimusabaqahkan secara nasional itu di zaman saya tambahkan qiraatnya, tafsirnya, bukan hanya bahasa Arab saja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, cabang-cabangnya, menulis karya Al-Quran, ya kan? Terus kaligrafinya, tidak hanya sekedar kaligrafi hiasan, mushaf dan tidak. Sekarang malah mengarah kepada kontemporer segala macam. Jadi terus kita kembangkan. Selama kita bisa berbuat, kenapa kita harus kita batasi seperti itu? Ya, karena Al-Quran itu berada di tangan kita yang harus kembangkan. Cukup ya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri ada Bapak Dubes. Ya, Pak Dubes mungkin mau bertanya. Pak Dubes, kemudian langsung kita akhiri, Pak. Silakan, Pak Andi. Pak Andi, silakan, Pak. Masya Allah, Pak Kiai. Iya. Dan istri mendapat pencerahan yang luar biasa tentang ilmu terjemah dan Al-Quran. Singkat saja pertanyaan Pak Kiai. Iya. Ini masalah beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus waktu itu di Pilkada DKI, ya, soal surat Al-Maidah ayat 50. Apakah yang akhirnya terjadi itu sebagai bukti bahwa ya sebagian dari masyarakat kita itu tadi masih ya mungkin salah tapi masih keterbatasan dalam konteks terjemah dan tafsir. Karena itu atau karena ada faktor yang lain, Pak Kiai, terkait dengan kasus penistaan agama di kasus Pilkada DKI yang lalu. Terima kasih. Iya, ini Al-Quran dan politik nih. Iya, sehingga dibuat ada aturan penodaan, penistaan terhadap agama segala macam ya. Jadi itu memang terjemahan aulia itu ya. Aulia itu wali itu siapa? Orang yang dekat, penguasa. Banyak memang penafsirannya banyak gitu. Ada yang ngambil satu kata saja, oh tafsirnya ini kawan dekat, ya kan? Sehingga dikaitkanlah dengan itu. Tapi bukan karena itu mungkin, ya, karena penistaan agama itu kan mencidrai Al-Quran itu yang menjadikan masalahnya, bukan karena itu. Ya, jadi itu ya kata orang Arab itu mamadhafat gitu, ya kan? Ya sudah terjadi, sudahlah terjadi itu. Iya kan, pelajaran ya. Ya, mamadhafat gitu kan, supaya tidak terulang lagi ya, dan kita sama-sama lah sekarang kita bersatu ya, kita jadikan negara kita ini tempat kita untuk membangun, membina ya, mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Mungkin Ustadz, bagaimana Bu? Iya. Saya juga baru selama ini kan kayaknya udah punya Quran banyak di rumah. Iya. Ya, termasuk Quran yang saya pakai sampai sekarang, saya bawa-bawa posting kemanapun saya bawa Quran ini. Karena di sini ada. Oh iya, betul. Terjemahnya ada terjemahan dan ada tafsir. Tapi saya dapat pencerahan bahwa Quran itu memang harus dimudahkan gitu loh. Bahwa ada revisi segala macam. Jadi saya nanti pulang saya beli Quran ternyata Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Jadi yang Quran yang Ibu pegang itu salah satu dari Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke toko buku,
itu ada ratusan macam bentuknya. Covernya ya yang luar biasa. Macam-macam itu covernya. Tapi periksa di dalamnya harus ada lajnah tashih dari Kementerian Agama. Kalau tidak ada lajnah tashihnya, maka Quran itu kita anggap dia cetakan liar. Ya, liar. Jadi kalau ada salah-salahnya, ya seperti yang baru-baru ini juga, ya nanti saya WA-kan nanti sama teman-teman nanti biar itu, ya itu yang terjadi tahun 2018 yang membuat gempar juga, akhirnya diberi jawaban, klarifikasi oleh lajnah tashih itu. Jadi koleksi Al-Quran tuh bagus Pak, bagus, senang. Saya di rumah alhamdulillah punya ratusan Al-Quran dari berbagai negara. Besar, kecil saya kumpulin itu. Dan termasuk Quran yang ada di Baitul Quran yang di Taman Mini, itu semua naskah Al-Quran dan kitab-kitab ulumul Quran yang ada di situ, itu kebetulan adalah milik saya. Akhirnya saya wakafkan. Jadi ketika gedung mau di ini kan, tadi saya belum selesaikan tadi itu, almarhum Pak Tarmizi Tahir bilang, ada nak buku-buku? Kita pinjam dulu. Dipinjam, disusunkan di situ, alhamdulillah sudah selesai peresmian gedung, buku itu tidak kembali lagi sama saya. Tapi Allah Maha Adil, Allah ganti dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, naskah Al-Quran juga, kemana-mana saya jalan, saya cari Al-Quran itu, termasuk ketika ada ma'rad, ya, buku di mana di Mesir itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan juga ada 161 naskah. Dari yang kecil sampai yang besar yang dicetak oleh berbagai negara, saya wakafkan lagi untuk Baitul Quran itu, supaya tidak saya saja yang membaca, yang lain juga membaca, tidak saya saja yang tahu, tapi orang lain juga tahu. Dari yang paling kecil, cetakan Spanyol yang paling kecil yang bisa dibaca hanya dengan kaca pembesar, yang dicetak dengan berbagai ornamen pinggirnya, ya kita punya 30 sekian provinsi, 30 sekian ornamen. Itulah Al-Quran Istiqlal. Ya, Al-Quran Istiqlal itu kan ornamennya, kekayaan kita. Sampai ada murid saya yang mengambil gelar doktor, doktornya doktor ornamen. Doktornya ornamen Al-Quran itu. Ya, jadi luar biasa, Al-Quran sudah indah, kita berindah lagi, dan satu dengan lainnya Quran itu luar biasa, dicetak dengan berbagai cetakan, tapi catatan harus ada lajnah tashih Al-Qurannya. Jadi kalau tidak ada lajnahnya, liar dia. Atau lajnah itu yang sudah sekian puluh tahun yang lalu dia dapat izin mencetaknya, dilampirkan lagi. Filmnya bukan film yang baru. Maka ketika dicetak melebar dia. Ya, tintanya nun jadi ta jadi sa, ya. Karena ketika disablon itu kan dia bisa apa? Bisa melebar. Jadi jangan sampai filmnya itu rusak. Maka kita meriksanya itu per film. Ya, filmnya itu diserahkan, dikopikan, jadi dia diperiksa sama teman-teman kita. Alhamdulillah teman-teman kita itu hari-hari itu di lajnah tashih itu hanya ngoreksi Al-Quran itu saja. Masuk dari berbagai percetakan. Jadi kerjaannya 24 jam hanya untuk itu. Kadang-kadang nggak selesai dia bawa pulang. Luar biasa. Bawa pulang ke rumah, dikerjain di rumah sampai di rumah. Alhamdulillah. Ya, kita syukur sama mereka. Mahasiswa saya, ada yang sudah doktor. Ya, saya bimbing yang mengenai Rosam, dia bedakan antara Quran Indonesia dengan Quran yang dicetak di Saudi. Apa bedanya dan apa kajian itu? Zainal, namanya Zainal Arifin. Sudah dapat doktor. Dari buku disertasinya bila perlu saya kirimkan nanti. Ada naskahnya. Jadi saya tanya sama dia, kalau ada PDF-nya saya kirimkan PDF. Ya, sekarang yang mau nulis berapa banyak? Sudah saya bimbing dulu. Di rumah saya sedang banyak tesis disertasi dari Al-Quran itu. Ada yang menulis tentang qiraat, ada yang menulis tentang apa begitu. Itu anak-anak kita dari lajnah tashih Al-Quran. Terima kasih ini Pak Duta ini sudah meluangkan waktu. Ketemu insya Allah. Iya, saya terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, selamat berbuka. Iya.
Sehat, insyaallah sehat kita. Terima kasih Insyaallah Bapak sehat. Kiai. Ya, amin, amin. Nafa'allahu bikal mu'minin wa bil ghaziri ulumika ya Syekh Fadilatul Ustaz Dr. Said Agil Al-Munawar. Mungkin sebelum kita akhiri saya simpulkan, sebenarnya semuanya kesimpulan, tapi ada dua kesimpulan yang paling penting, bahwa Al-Quran yang tersebar hari ini itu sudah terjadi reformasi dan revisi, dan ditutup revisi terakhir tahun 2019 yang sudah dibuang mukaddimahnya yang ulumul Quran dan beberapa footnote yang sudah diperbaiki dan diperbaharui. Yang kedua, bahwa bahasa Al-Quran itu tidak mampu, atau bahasa Indonesia tidak mampu mewakili kata-kata bahasa Al-Quran ketika diterjemahkan, atau naqlul lafzi ilal lafzi, memindahkan satu kata kepada kata yang lain. Mungkin supaya kami tidak mengganggu waktu Ustadz ingin berbuka, waktu ini kita serahkan kepada MC. Saya selaku moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai Ya, Al-Habib. sama-sama. Masya Allah. Kita semuanya menyimak pemaparan dari Pak Kiai tadi, luar biasa. Berasa berenang di lautan ilmu Pak Kiai. Masya Allah. Juga mudah-mudahan ilmu dari Pak Kiai bisa memotivasi kita semua, amin, yang dari kita motivasi tolibul ilmi. Mudah-mudahan bisa ke depan Indonesia melahirkan pakar-pakar seperti Pak Kiai. Amin, ya Allah. Dan bisa melahirkan para penghafal Quran lagi ke depan. Amin. Mungkin Bapak Kiai, saya sebagai MC berterima kasih banyak juga. Sama-sama. Kita akhiri acara ini dengan doa dari Pak Kiai. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata-katanya yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa tolong berdoa Pak Kiai. Amin. Ini doanya doa supaya kuat hafalannya. Iya Pak Kiai, siap. Saya bacakan, saya ijazahkan. Baca 3 kali setiap sholat, terutama ba'da salatul asr. Ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad bin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Terima kasih. Salam semua. Ya, salam semua. Kiai. Terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih. Nanti kontak ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Dubes. Dia sudah buka. Iya. Boleh silakan live Pak. Silakan. Terima kasih Mas Fatir, Mas Gian. Ya Pak Dubes. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Dubes. Semoga kedepannya bisa melanjutkan lagi kegiatan seperti ini, Masya Allah. Insyaallah. Nanti diajak teman-teman dari Suriah, dari Irak Siap, ya. insyaallah. Kalau nanti Gus Gias ya kita himpun semua insyaallah. Sudah ngobrol Pak Dubes sebenarnya sama Gus Hamid Hodir ini. Wah, ini kayaknya ada yang ngiri nanti tetangga sebelah ini. Iya, nanti tetangga sebelahnya iri nih Pak Dubes. Suriah iri nanti ini, perlu kita rangkul juga semua nanti. Iya. Ada namanya apa? Kalau kejarekan besar, kalau ke iri pada Alhamdulillah. ada iri kebaikan ada namanya ya. Istilahnya. Ada istilah. Umar bin Khattab pada Abu Bakar kan iri pada kebaikan ada iri. Wow, insyaallah. Benar. Semoga ini iri baik. Ini juga sampaikan salam dari PCI NU Sudan. Sudan juga ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sudan hadir, Rusia juga hadir, ada mantap. Ya, Masya Allah.
Allah barik fikum. Biasa acara hari ini mudah-mudahan bisa banyak belajar dari beliau. Masya Allah. Ilmu semuanya hari ini, Pak. Luar biasa. Wah, itu nggak ada. Masya Allah. Di saat kita merayakan Nggak ketampungan kita ini. Mohon izin Pak, kita Iya. foto dulu mungkin ya teman-teman, mungkin boleh kita buka kamera. Tadi nggak sempat foto sama yang ada Pak Said. Sempat sama Pak Said, sempat, cuma yang nggak buka kamera nggak sempat foto. Oke. Soalnya beliau sudah buka tadi, sayang juga. Iya. Kita cepat-cepatkan saja. Yang penting ilmunya tadi dapat, fotonya nanti-nantilah. Nah, itu beliau ada. Oke, kita 3 kali ambil foto ya. Iya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Oke, yang kedua sebelahnya ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita tunggu narasumbernya nanti masih masih konfirmasi. Semoga saja bisa hadir. Terima kasih ini Gus Hamid dan Fatir. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Gias. Terima kasih banyak. Terima kasih. Banyak salam-salam. Terima kasih juga kepada Ustadz Hasan Ridho dari Indonesia. Masya Allah, Ustadz Acan, Bu Dubes nggak kangen Bu sama Acan? Ini udah foto Gus Yes. Sudah. Oh, saya belum ikut tadi, barusan keluar ini. Wah tenang, antum keluar ya? Iya, tadi sempat mati di sini. Ya udah kita foto sekali aja yang depan lah ini, yang ada antumnya lah, sama Pak Dubes lah. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, udah. Nabila dipanggil. Apa itu? Udah selesai Pak Gias ya, Ustadz Gias. Terima kasih ya, izin live semuanya. Terima kasih Gus Gias. Syukron. Syukron Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.